sambil ngebul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu ada satu video di mana video tersebut itu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi cara bersolawatnya itu sungguh jauh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya, solawat itu adalah ibadah yang agung. Bahkan Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada anjuran dan dalil-dalil untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun ada sebagian kaum muslimin, yaitu sebagian kaum muslimin melakukan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mengadakan konser. Bahkan di situ ada sebagian kecil yang berjoget. Lalu mereka mengatasnamakan sholawat, padahal yang diucapkan itu sungguh jauh dari sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita simak videonya. Kalau saya dengarkan, ini bukan sholawat ya, ini adalah menyanyi. Kalau sholawat tidak semacam ini ya, beda ya, bedakan dengan sholawat dengan menyanyi ya. Mari kita lanjutkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan satu video lagi yang sama halnya semacam ini. Mari kita simak ya. Ini sambil ngebul ya. Nah, ini juga ada yang dikit-dikit ya. Tapi yang lain enggak ya, hanya sebagian kecil ya. Kalau memang benar ya, mereka memahami hadis tentang anjuran bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, pasti prakteknya tidak seperti ini ya. Ketika kita menegur semacam itu, lantas mereka mengatakan bahwa Wahabi melarang solawat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi di video kali ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, yaitu tentang solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Mari kita simak videonya. Ini tentang adab kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga dianjurkan kita untuk banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh untuk membanyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai yang beriman, salawat dan salamlah kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau kita tadi saya sebutkan tentang masalah orang mengadakan yang baru dalam agama bid'ah. Atau kita menegur tentang orang mengadakan selawat-selawat yang bid'ah. Ketika kita melarang orang berbuat bid'ah atau mengadakan selawat yang bid'ah, bukan berarti kita melarang orang berselawat ya. Tetap selawat dianjurkan setiap waktu. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mengajarkan hadis Nabi, orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita larang selawat yang beda. Begitu ketika melarang perayaan Maulid Nabi, dianggap kita nggak cinta kepada siapa? Nggak cinta kepada Rasulullah. Padahal konsekuensi cinta itu dengan ittiba kepada beliau. Jadi dianggap oleh mereka apa? Mengharamkan apa? Sholawat. Mengharamkan selawat. Sama seperti kita melarang orang baca Al-Quran di kuburan. Bacaan Yasin waktu tahlilan.
Karena memang nggak ada contoh. Kata mereka apa? Kalau salaf melarang orang baca Quran, kata mereka. Kesimpulannya malah kita menganjurkan orang baca Quran, tapi baca Quran di kuburan nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, nggak ada dari sahabat yang disuruh baca Quran kita di rumah, terutama surah Al-Baqarah. Dalilnya apa? Nabi bersabda SAW, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kita katakan nggak ada baca Al-Quran di kuburan. Kata mereka, kalau salaf itu melarang orang baca Quran. Nggak disebutkan kuburannya, dilarang baca Quran. Ketika kita larang tentang tahlilan, nggak ada contoh dari Nabi. Salaf nggak boleh kita baca yasinan. Padahal kita mengatakan contohnya nggak ada dari Nabi. Kan kita harus beradab kepada Rasulullah. Adabnya kita kepada Rasulullah, kita mengikuti apa yang beliau contohkan, kita tinggalkan apa yang beliau tidak contohkan dalam agama. Dan orang ketika melakukannya, jelas mengharapkan ganjaran. Kalau mengharapkan ganjaran berarti ibadah. Kalau ibadah harus kembali kepada apa? Contoh. Nah, teman-teman yang diberkahi Allah SWT, itulah penjelasan dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah sholawat. Jadi, Ustadz Salafi itu bukan melarang sholawat, namun bagaimana sholawat itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mencontohi beliau. Bagaimana cara bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak seperti yang zaman sekarang ini bersolawatnya itu kalau ada konser ya, ataupun kalau ada sholawatan rame-rame. Yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersolawat setiap hari. Bahkan ada khusus, yaitu setiap hari Jumat. Itu ada anjurannya. Dalilnya, keutamaan memperbanyak sholawat di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini hasan li ghairihi, yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya. Jadi memang sholawat itu adalah dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat yang benar adalah seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah dari hadis. Kami pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami katakan pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada Ahlul Bait? Karena Allah SWT telah mengajari kami bagaimana cara bersalawat kepadamu. Maka beliau menjawab, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ucapkanlah, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3370 dan Muslim nomor 406. Jadi teman-teman yang diberkahi oleh Allah SWT sudah jelaskan bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabatnya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menegur, jangan solawatan seperti ini. Lalu mereka mengatakan bahwa, wah, Wahabi ini melarang solawatan, melarang solawat. Padahal yang kita ingkari adalah caranya itu mereka bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan mengadakan konser. Bahkan ada sebagian jamaah itu berjoget. Itulah yang kita ingkari. Jadi kita sebagai kaum muslimin itu saling menasihati, yaitu antara satu dengan yang lain. Nah, teman-teman yang diberkahi Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.